Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang mengelola komunikasi pribadi. Yang pertama ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Saluran yang dapat digunakan yaitu 1. Surat langsung. 2. Pemasaran katalog. 3. Telemarketing. 4. TV interaktif. 5. Kios. 6. Situs web. Dan 7. Peralatan atau mobile. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan pemasaran langsung. Kelebihannya adalah dapat menyesuaikan pesan sesuai dengan kondisi konsumennya, serta menciptakan relasi secara kesinambungan dengan konsumennya. Yang kedua, dapat mencapai prospektus konsumennya secara tepat dan cepat. Yang ketiga, dapat menemukan alternatif media dan pesan yang paling efektif dalam menjangkau konsumennya. Yang keempat, pemasaran langsung dapat membuat strategi langsung yang tidak dapat dibaca oleh pesaing. Yang kelima, dapat mengukur respon konsumen dengan cepat atau langsung. Kekurangannya adalah yang 1, kejengkelan, kedua, ketidakadilan, ketiga, penipuan dan pemalsuan, yang keempat, serangan terhadap privasi. Surat langsung. Surat langsung merupakan media yang terkenal karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel, dan memungkinkan pengujian dini dan pengukuran respon. Dan salah satu pengguna terbesar surat langsung adalah industri jasa keuangan. Pembentukan surat langsung yang efektif terdapat beberapa hal seperti tujuan, pasar sasaran dan prospek, elemen penawaran, komponen dari surat penawaran, menguji elemen, dan mengukur keberhasilan kampanye. Pemasaran katalog. Dalam pemasaran katalog, perusahaan dapat mengirimkan katalog bisnis lini penuh, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis, yakni dalam bentuk katalog cetak, CD, video, online. Berikutnya ada telemarketing. Telemarketing adalah pengguna telepon dan pusat panggilan atau call center untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang telah ada, dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Perusahaan menggunakan telemarketing untuk telemarketing ke dalam, menerima telepon dari pelanggan, telemarketing keluar, memulai telepon ke prospek dan pelanggan. Media lain untuk pemasaran respon langsung. Pemasar langsung menggunakan seluruh media utama seperti surat kabar dan majalah yang berisi banyak iklan media cetak, menawarkan buku, artikel pakaian, peralatan, liburan, serta barang dan jasa lain yang dapat dipesan perorangan melalui nomor bebas pulsa. Masalah publik dan etika dalam penawaran langsung. Beberapa sisi negatif yang muncul dari hubungan pemasar langsung dan pelanggannya antara lain: yang pertama, kejengkelan; yang kedua, ketidakadilan; yang ketiga, penipuan dan pemalsuan; yang keempat, serangan terhadap privasi. Pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, saluran elektronik seperti internet adalah saluran terbaru untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung ke pelanggan. Yang kedua, internet menyediakan peluang kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar. Keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif. Keunggulannya antara lain: yang pertama, perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Yang kedua, web menawarkan keunggulan penempatan kontekstual dan membeli iklan di situs yang berhubungan dengan penawaran pemasar. Sedangkan kelemahannya adalah pengiklan kehilangan kendali atas apa yang ingin dilakukan konsumen dengan pesan online dan kegiatan mereka. Menempatkan iklan dan promosi online.
Menempatkan iklan dan promosi online bisa dilakukan melalui situs web, situs mikro, iklan pencari, iklan tampilan, iklan antara, iklan dan video khusus internet, pemberian sponsor, aliansi, komunitas online, email, dan pemasaran mobile. Berita dari mulut ke mulut. Aspek kunci dari jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut atau word of mouth, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antara berbagai pihak. Metode ini sangat efektif untuk bisnis kecil yang di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. Bentuk dari berita mulut ke mulut yaitu yang pertama, buzz dan viral. Buzz yaitu gosip dan perbincangan, sedangkan viral yaitu menular seperti virus. Yang kedua, pemimpin opini, yaitu orang yang berfungsi sebagai penghubung dan menghubungkan dua atau lebih faksi tanpa menjadi anggota faksi-faksi tersebut. Yang ketiga, blog, yaitu buku harian online yang diperbaharui secara teratur. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh berita dari mulut ke mulut, yaitu yang pertama, membayar dengan umpan balik. Yang kedua, memaksakan untuk terbuka kepada peserta berita. Yang ketiga, menuntut kejujuran. Yang keempat, membantu pelanggan menceritakan kisah. Yang kelima, jangan menggunakan skenario. Yang keenam, jangan merencanakan. Yang ketujuh, jangan menjual. Dan yang kedelapan, jangan mengabaikan. Beberapa media yang bisa dikategorikan penjual dari mulut ke mulut yaitu yang pertama, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, televisi. Yang ketiga, media penjualan online seperti Toko Bagus, OLX, dan Bukalapak.